untuk testimoni dari beberapa pelatih yang juga penyintas COVID-19. Kepada kakak moderator, Kak Deden, yang juga penyintas COVID-19, memohon bantuannya untuk memimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Saya sebagai penyintas COVID sangat bersyukur masih dapat menghirup udara yang segar ini. Jadi rasanya ketika kita tidak diperkenankan untuk sosialisasi dengan orang-orang yang sangat ini. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Kak Dewi, bahwa dengan doa, kemudian doa dari orang-orang terdekat kita, keluarga, dukungan dari keluarga, dukungan dari tetangga, kemudian dukungan dari sahabat-sahabat kita semua, serta mendapatkan asupan vitamin, obat-obatan dari dokter, itu memang salah satu penyembuh kita. Dan yang saya rasakan itu yang paling besar adalah ketika kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan memang betul ketika kita membacakan pada saat kita di rumah sakit, kita membaca Al-Quran dan membaca salawat itu sangat meningkatkan imun kita. Jadi bukan hanya obat-obat dari dokter saja, tapi dengan izin Allah itu juga kita akan segera disembuhkan. Begitu kakak-kakak dari saya, nanti akan ditambahkan oleh Kak Deden. Ya, saya nggak kuat kalau mengingat saya adalah penyintas COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya termasuk orang yang melewati batas dari surat Al-Alaq. Manusia itu termasuk orang yang melewati batas. Saya waktu itu merasa bahwa saya ini kuat. Jadi aro'ah istakna karena saya merasa dirinya cukup. Jadi saya sudah pakai masker, sudah pakai yang lain. Saya merasa terhitung tanpa masalah. Tiba-tiba saya tidak tahu barangkali bukan saya itu dari MED. Mungkin saya kena dari MED. Jadi saya oleh karena itu juga berhati-hati. MED 1 untuk orang banyak, barangkali dari situ saya terkena dari situ. Nah, setelah tiba pulang saya masih tidak apa-apa, masih masuk ke kantor dan sebagainya. Saya belum ada rasa apa-apa, hanya ketika saya badan panas. Nah, ketika badan panas itu anak-anak khawatir saya dibawa ke rumah sakit. Saya bilang kenapa nggak di rumah saja, saya nggak apa-apa karena tidak ada gejala COVID. Saya itu penciuman baik, makan biasa, saturasi saya di atas 95 terus menerus. Tapi ketika barangkali dropnya dibawa ke rumah sakit itu termasuk drop juga. Ketika saya dinyatakan COVID sehari berikutnya, nah itu saya drop. Karena apa? Karena keluarga saya di swab semua. Nah itu saya merasa berdosa. Kalau ada salah satu keluarga saya kena, cucu, istri, anak menantu, kalau sampai ada yang kena, saya merasa tidak bisa. Nah, itu saya drop sehingga semalam subuh saya tidak bisa tidur, hanya bersujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika saya disaturasi itu drop sampai 93. Nah, tapi ketika hasil swab anak-anak, cucu dan sebagainya itu sudah dinyatakan negatif semua, saya merasa sudah sembuh. Dan ketika saya sembuh, ya saya biasa saja ya push up tetap di
karena saya tidak rasa apa-apa. Jadi saya percaya bahwa dengan saya termasuk agak rajin sholat malam. Jadi sebelum COVID itu memang saya muslim rajin. Dari sholat malam itu ada 3 hal secara medis. Pertama, imunitas kita kuat, ini ada 3. Kemudian yang kedua, ketika COVID itu kortisolnya turun. Kalau kortisol turun itu artinya apa? Artinya diabetesnya juga turun. Kemudian yang ketiga, itu ketika kita sholat malam itu endorfin kita itu bertambah. Jadi ada gelombang endorfin yang keluar. Endorfin ini zat bahagia. Yang dari dalam itu namanya endorfin, kalau yang dari luar itu namanya morfin. Jadi orang suka mencari kebahagiaan dengan morfin. Nah, endorfin itu muncul ketika kita melakukan sholat malam. Nah, makanan tambahan yang saya gunakan selama dengan K ini hanya tambah 1 sama dengan K baby madu. Itu saya sehari satu termos kecil, ya, satu termos kecil, kemudian tambah jambu merah, jus jambu merah. Saya kira itu saja. Dan dari COVID ini saya alhamdulillah ketika saya masuk itu saya baru menyelesaikan 6.000 sekian habis Bukhari. Begitu selesai COVID saya selesai membaca 7.008 hadis Bukhari. Dan sekarang baru hadis Muslim saya dapat 1.400. Saya kira itu saja hikmah sebagai penyintas. Terima kasih. Dan kita nggak usah cari LC di Mesir, cukup cari LC di Cibubur. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Baik Kak Joko, terima kasih. Selanjutnya Kak Yana Supiana, 2 menit ya Kak. Terima kasih. Nanti kalau kelamaan kasih tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Kakak-kakak dan rekan LC lintas. Saya ingin menceritakan atau testimoni yang pertama saya tertular COVID itu sampai sekarang. Belum tahu dari mana. Apakah dari Kak Joko karena ketemu saat pulang dari istana, atau pada saat kegiatan wisata, saya juga belum tahu karena COVID saya tanya nggak mau jawab. Dari sekian yang diuraikan oleh kakak-kakak bahwa hampir sama yang dilakukan, saya tambahnya dengan kayu putih. Kayu putih selalu saya hisap campur dengan air panas dan sebagainya, kurma dan lain sebagainya. Tadi obat-obatan yang saya ceritakan tadi. Dan saya kata sekalian bahwa COVID bukan aib yang harus disembunyikan, tapi menurut saya COVID itu adalah ujian Allah kepada kami, kepada kita semua yang terkena, untuk diuji sehingga nanti akan meningkat. Apa yang meningkat? Yang pertama iman, yang kedua imun, yang ketiga aman, 4 amin. Iman ya sejak COVID dan selama COVID kita meningkatkan keimanan pasti, dari mulai ngaji, tahajud sampai dan sebagainya. Kemudian juga imun kita kuatkan dari mulai olahraga dan sebagainya, sinar matahari, obatan dan sebagainya. Kemudian aman kita selalu jaga dengan masker, jaga jarak sampai sekarang karena kita teringat dan itu akan lebih disiplin. Dan tentunya yang terakhir amin, kita selalu berdoa, aminkan doa-doa dari orang lain. Itu kata-kata yang saya ambil hikmah dari COVID itu. Dan tentunya yang lainnya adalah ternyata kita harus melatih sabar, kemudian tenang, ikhtiar, dan doa. Orang-orang yang paling penting yang harus selalu kita bersilaturahmi. Karena rasa sekali oleh kami pada saat COVID itu hubungan keluarga. Hubungan keluarga harus betul-betul kita bangun, karena keluarga lah yang paling kita memperhatikan kita selama COVID. Kemudian teman-teman, karena kita banyak silaturahmi, alhamdulillah bukan hanya mengalir doa, tapi juga ada yang ngirim makanan dan sebagainya. Itu karena kita bersilaturahmi. Itu sekali. Jadi saya kira yang saya rasakan saat itu penciuman saya, kemudian juga ada batuk-batuk. Makanya saya tidak isolasi di rumah seperti kita saya dulu LC, tapi saya di rumah sakit
karena saya ingin menyelamatkan orang-orang yang di rumah ada 9, makanya saya sudah di rumah sakit dan saya videokan, saya sharekan ke grup-grup dan saya kabarkan kalau saya sedang COVID. Jadi kalau sedang COVID tidak bisa bersembunyi, tapi kita sampaikan pada orang lain, dengan disampaikan maka akan doa mengalir kepada kita. Itu bagian yang akan kita. Oke, kira itu karena 2 menit, walaupun tadi dia belum memberikan abang-abang habis, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, pengalaman ini mudah-mudahan kakak-kakak yang di sini ini yang belum, yang bisa mau jadi LC, untuk kakak-kakak kami saja yang sedang mencoba, kakak-kakak insya Allah sehat dan sehat, tetap menjaga diri. Jangan ada lagi yang mengatakan COVID itu tidak ada. COVID itu ada, dan saya merasakan walaupun saya tidak bisa bertanya kepada COVID dari mana yang datang saya itu. Ya. Itu saja kakak sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya berbagi pengalaman, berbagi informasi selama kami ada 8 hari lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kalain pola keluar masuk dulu, jadi saya langsung ke terakhir ke Kak Mus. Ya. Silakan Kak, kapan? Terima kasih Kak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. pramuka. Salam. Kakak sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Kak Dewi, Kak Joko, Kak Yana, Kak Ain, bahwa beliau sudah mengalami COVID atau LC. Rupanya saya juga ikut nih LC juga. Mungkin sedikit saya akan menyampaikan kronologi ya mengenai saya bisa bersahabat dengan COVID. Saya masih ingat tanggal 14 November sampai tanggal 21 November Pusdiknas mengadakan pelatihan instruktur Trisaka yang diikuti oleh Saka Bahari, Saka Bira Kartika dan Saka Dirgantara. Sebanyak 300-an peserta lebih yang mengikuti kegiatan di Cibubur. Kakak sekalian, pada saat pelaksanaan pelatihan itu memang sudah ada mulai gejala-gejala yang menghinggapi para pelatih yang pada waktu itu ada 15 orang karena terbagi 3 kelas, dan bahkan malam terakhir Abdi Unggun itu yang bertugas di lapangan tinggal saya dengan Kak Agus Tamran dan Kak Eva bertiga. Sementara teman-teman yang lain sudah pada ini ada gejala seperti Kak Bambang, Kak Sofi, Kak Yusuf, Kak Garikasi, Kak Jasni dan lain sebagainya. Mereka sudah tidak bisa hadir di lapangan. Nah, menjelang pelaksanaan terakhir Abdi Unggun yang tadinya akan dipimpin langsung oleh Kak Agus, tiba-tiba Kak Cimat muncul. Nah, ini mungkin pengalaman dan kenangan yang nggak terlupakan. Beliau dalam kondisi yang sudah payah memaksakan diri di lapangan. Dan itu mungkin pertemuan terakhir dengan beliau pada saat kegiatan Trisaka. Nah, setelah kejadian itu, tanggal 21 selesai pelatihan, kami kembali ke tempat masing-masing. Ada beberapa informasi buat teman-teman, ada yang masuk di Wisma Atlet seperti Kak Ratna, kemudian Kak Bambang di rumah sakit, dan juga Kak yang lain di isolasi mandiri. Saya belum merasakan apa-apa, Kak. Itu tanggal 21 November. Baru pada tanggal 1 Desember setelah ada semacam pemberitahuan dari Pusdik, yaitu Kak Yanti, agar semua pelatih melakukan swab. Akhirnya saya swab di puskesmas, yaitu di Cilincing, dan malamnya diberitahu oleh ada teman yang adiknya kerja di puskesmas bahwa ternyata saya positif. Saya juga cukup kaget karena pada saat itu ada gangguan teknis di luar, ada kucing. Jadi kaget karena saya merasa tidak ada gejala-gejala yang seperti sesak atau kehilangan bau dan sebagainya, tidak ada.
cuman ada sedikit rasa di tenggorokan itu ada ganjalan gitu. Akhirnya karena saya sudah positif, dari pihak puskesmas harus melakukan ini isolasi mandiri. Jadi saya diminta untuk isolasi mandiri di rumah dan selalu dipantau tiap hari oleh dokter. Jadi tapi selama saya mengalami isolasi mandiri, saya tidak merasakan sebuah gejala seperti demam sampai sesak dan sebagainya. Sampai 14 hari seperti biasa saja. Jadi itu mungkin yang dikatakan OTG atau mungkin tanpa gejala. Saya masih ingat begitu saya dinyatakan positif, saya sampaikan kepada Kak Yanti, Kusdik, dan teman-teman yang lain. Dan beliau ternyata langsung mengirim obat herbal yang dari Cina ini. Kemudian Kak Agus Tamran juga mengirim